Reza, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gaya belajar kolaboratif terhadap prestasi akademik siswa. Bagi yang belum tahu, apa sih gaya belajar kolaboratif itu? Gaya belajar kolaboratif itu adalah metode belajar yang melibatkan kerjasama antar siswa untuk mendapatkan metode pembelajaran bersama. Dalam metode ini, siswa bisa berbagi ide, berpikir kreatif, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya, dan bisa memecahkan masalah bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik. Di sini gaya belajar itu sangat penting bagi siswa zaman sekarang, dikarenakan zaman sekarang ini susah untuk siswa memiliki rasa tanggung jawab, memiliki ide yang kreatif, memiliki pemikiran yang kritis. Dikarenakan siswa sekarang itu lebih sering di dalam rumah, lebih sering membuka handphone, lebih sering bermain game. Jadi ketika mereka di sekolah, mereka tidak ingin berinteraksi dengan yang lain. Dan ketika mereka berkumpul pun, itu bukan pembelajaran yang mereka bahas, melainkan game, melainkan suatu pembicaraan yang tidak penting untuk dibicarakan. Gaya belajar kolaboratif menjadi fokus dalam dunia pendidikan modern. Jadi sekarang ini kita sudah masuk ke zaman modern, bukan lagi zaman tradisional seperti dahulu. Jadi guru itu harus bisa mencari aplikasi, mencari pembahasan yang bagus. Kita sebagai guru di zaman modern tidak boleh hanya masuk kelas, kita buka buku, terus kita menyuruh murid untuk mengerjakan tugas di LKS. Tapi kalau zaman sekarang itu, guru itu harus berpikir kayak, oh besok belajar apa nih, besok pembelajarannya harus seperti apa. Jadi setiap minggu itu kita harus berbeda-beda metode pembelajarannya, mengikuti zaman sekarang yang canggih. Di sini ada definisi gaya belajar kolaboratif. Definisi gaya belajar kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Misalnya, kita membuat tugas mind mapping. Apa sih itu mind mapping? Mind mapping itu kita membuat peta konsep agar siswa mengorganisir ide-ide mereka. Terus kita membuat presentasi seperti yang saya lakukan saat ini. Itu bisa membuat siswa bisa melatih mental siswa ketika berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan audiens, terus melatih mental mereka. Melatih mental itu sangat penting sejak dini, dikarenakan kita hidup di zaman modern itu harus lebih percaya diri. Kita tidak boleh malu, kita nggak percaya diri untuk maju ke depan. Kalau kita berada di belakang terus, kapan kita akan maju untuk bangsa ini? Jadi gaya belajar kolaboratif ini sangat penting untuk siswa, belajar bekerja sama untuk siswa. Apa sih kerjasama itu? Apa sih rasa tanggung jawab itu sesama kelompok? Jadi tugas seorang guru tidak boleh misalkan yang pintar dengan yang pintar, yang bodoh dengan yang bodoh. Jadi kita harus berkolaborasi, kita harus mencampurkan kedua itu, yang pintar dengan yang bodoh dengan yang pintar, agar mereka itu mengikuti apa yang diinginkan mereka. Kita sebagai guru itu tidak boleh membanding-bandingkan siswa. Kita harus adil terhadap semua siswa. Gaya belajar kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran
mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah, atau mempelajari konsep baru. Ya, di sini memecahkan masalah juga termasuk untuk bekerja sama. Sini ciri-cirinya ada. Ciri utama gaya belajar kolaboratif adalah interaksi, komunikasi, dan saling ketergantungan di antara anggota kelompok. Jadi interaksi itu sangat penting ya bagi semua orang. Jadi kalau misalkan kita nggak ada interaksi sama sekali sama orang lain, itu dianggap ya dia mah nggak ada ngomongnya, dia mah nggak ada ilmunya. Kalau kayak gitu diri kita tidak ada kemajuan untuk masa depan yang lebih baik gitu. Bekerja sama juga harus memiliki komunikasi yang baik. Terus, dan kita harus saling bergantungan di dalam kelompok. Jadi nggak boleh tuh ada di dalam kelompok tersebut ada satu orang yang tidak mengerjakan, lalu misalkan ya, gue maunya ngeluarin duit aja deh buat ini, gue nggak mau mikir gitu. Itu tidak boleh ya. Gue mah ini aja deh yang gampangan, lu yang susah ya. Sangat tidak boleh ya. Sini ada manfaat dari belajar kolaboratif. Yang pertama, meningkatkan motivasi, yaitu kerjasama dalam kelompok memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Maksudnya, jadi kita sebagai guru sebelum memulai metode belajar kolaboratif, kita harus menjelaskan dulu tujuan dan manfaat gaya belajar kolaboratif ini seperti apa, agar siswa-siswa dapat memahami apa sih yang dimaksud, apa sih gaya belajar ini, apa sih gaya belajar kolaboratif ini gitu. Kedua, kita bisa menyuruh siswa untuk memilih topik yang menarik bagi mereka, yang seru, menarik, yang mampu mereka pahami. Dan yang ketiga, bisa untuk pembentukan tim, di mana guru sudah membentuk tim sebelum pembelajaran dimulai, sudah ditentukan terlebih dahulu. Lalu selama belajar itu guru harus kasih diskusi terbuka agar siswa itu dapat berbagi ide, karena kan pemikiran orang itu beda-beda ya. Jadi misalkan si A kayaknya arti ini tuh ini deh, ini gitu. Misalkan yang B, jadi mereka bertukar pikiran. Kedua, berikan tugas yang lebih spesifik dengan kemampuan mereka gitu. Jadi kan seorang guru itu tahu ya kemampuan anak-anak muridnya itu seperti apa gitu. Jadi jangan yang bodoh dikasih soal yang susah banget, ketika yang pintar dikasih tugas yang gampang banget gitu. Jadi kita harus melihat dulu nih kemampuan murid ini gimana, kalau kelompok ini gimana gitu. Yang ketiga ada mengaku prestasi. Misalkan kita harus memberikan prestasi terhadap setiap anggota tim. Kita harus memberikan prestasi setiap anggota tim. Misalkan, wah kamu bagus sekali diskusinya, kamu bagus sekali ininya gitu. Jadi semua kelompok itu dapat prestasi dari gurunya. Yang keempat ada umpan balik. Feedback itu sangat penting ya bagi mereka yang sedang menjalankan gaya belajar kolaboratif. Tema itu ada istirahat dan refleksi. Jadi misalkan kita harus memberikan istirahat kepada anak-anak agar mereka itu merefresh otak mereka dulu gitu. Jadi kita sebagai guru jangan melulu belajar. Jadi kita misalkan kita baru belajar, kita baru berdiskusi 10 menit, itu beri mereka untuk minum, untuk makan gitu ya. Jadi agar mereka tidak terbebani dengan apa yang sudah ditugaskan oleh guru tersebut. Nah, ketika diskusi itu selesai, jadi sebagai guru kita harus melakukan evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Kenapa harus dilakukan evaluasi setelah belajar gaya belajar kolaboratif? Evaluasi itu sangat penting ya, karena agar mereka
memahami apa yang mereka sudah diskusikan gitu, mengulang lagi apa yang mereka sudah diskusikan agar mereka tidak lupa dengan apa yang mereka sudah pikirkan. Yang kedua ada memberi penghargaan kepada kelompok yang berprestasi, kepada kelompok yang sudah mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh guru. Dan yang ketiga ada refleksi. Refleksi itu agar meningkatkan kinerja mereka, agar memberi semangat lagi untuk melakukan gaya belajar kolaboratif ini. Lalu kita lanjut ke pengembangan keterampilan. Siswa melatih kemampuan komunikasi, kerjasama, dan memecahkan masalah. Jadi apa maksud dari pengembangan keterampilan itu kan sebelum kita melakukan gaya belajar kolaboratif, mungkin ada beberapa siswa yang tidak memiliki komunikasi yang baik, tidak memiliki kerjasama yang baik, tidak bisa memecahkan masalah. Jadi yang seperti awal, komunikasi itu sangat penting dan kerjasama itu sangat penting dalam suatu kelompok, apalagi untuk memecahkan masalah. Jadi kita harus berpatokan dengan satu orang, kita tuh harus mencari ide-ide lain untuk memecahkan masalah tersebut. Juga itu ada pemahaman konsep yang lebih dalam, di mana melalui diskusi dan sharing siswa dapat memahami konsep yang lebih dalam karena dikerjakan dengan bersama, dikerjakan dengan berbagi ide. Jadi mereka juga berpikir, pokoknya mereka tuh lebih memahami konsep ketika mereka belajar dengan kelompok dibanding mereka belajar berindividu gitu. Nah, kalau individu itu mereka hanya berpikir, oh cuma ini doang, mereka tidak memahami lebih dalam gitu. Ketika kita sebagai guru menjalankan gaya belajar kolaboratif itu pasti mereka akan lebih paham konsepnya, mereka lebih paham pembelajarannya dengan baik. Yang keempat ada prestasi akademik yang lebih baik. Studi menunjukkan korelasi positif antara gaya belajar kolaboratif dan hasil pembelajaran. Banyak yang sudah menyatakan bahwa gaya belajar kolaboratif ini sangat penting untuk akademik siswa, dikarenakan meningkatkan kinerja dengan baik, meningkatkan diri mereka dengan lebih baik lagi gitu. Dan hasil belajar pun akan lebih baik ketika kita menjalankan gaya belajar kolaboratif. Di sini ada karakteristik siswa dengan gaya belajar kolaboratif. Yang pertama ada komunikatif. Siswa dengan gaya belajar komunikatif, siswa dengan belajar kolaboratif biasanya memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan nyaman berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika guru bisa membuat siswa belajar dengan gaya kolaboratif, itu bisa membuat komunikasi siswa dengan orang lain itu sangat baik, karena komunikasi dengan orang lain itu sangat penting. Komunikasi dengan baik sangat penting dan sangat berpengaruh untuk siswa tersebut. Yang kedua ada kolaboratif. Mereka senang bekerja dalam kelompok, menghargai kontribusi orang lain, dan bersedia berbagi ide. Ya, jadi ketika kita belajar dengan gaya belajar kolaboratif, mereka itu sangat senang loh. Mereka bisa bertukar pikiran, mereka bisa menghargai orang lain. Itu sangat penting karena itu
itu adalah suatu perbuatan yang baik ya, menghargai seseorang, menghargai ide seseorang. Jadi kolaboratif ini sangat bagus ketika kita sebagai guru mencoba untuk belajar gaya belajar kolaboratif. Yang ketiga ada problem solver. Mereka aktif dalam mencari solusi atas masalah, bersedia menguji ide dan menghargai proses pencarian solusi. Jadi siswa itu berani gitu jadi siswa itu berani untuk bertukar pikiran mereka. Mereka berani untuk mengeluarkan ide-ide apa yang ada di pikiran mereka. Itu sangat penting bagi pencarian solusi, menghargai solusi orang lain itu sangat penting. Kreatif, yang keempat ada kreatif. Siswa dengan gaya belajar kolaboratif dan berpikir kreatif, menemukan pendekatan baru dan menghasilkan ide-ide inovatif. Jadi ketika mereka melakukan gaya belajar kolaboratif, itu mereka menemukan pendekatan baru. Misalkan sebelumnya mereka kurang dekat dengan teman yang satu ini. Jadi ketika mereka disatukan, itu menjadi sebuah pendekatan baru bagi mereka. Ternyata orangnya kayak gini ya, ternyata gak sebanyak yang aku pikirkan ya gitu. Dan menghasilkan ide-ide inovatif. Jadi ketika kita mendadak membuat gaya belajar kolaboratif, itu menjadi pikiran mereka tuh ada ide-ide baru gitu. Aku harus kayak gini, aku harus kayak gini gitu. Di sini ada strategi implementasi gaya belajar kolaboratif di kelas. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Yang pertama ada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok yang heterogen mempertimbangkan beragam kemampuan dan gaya belajar. Jadi pembentukan kelompok yang heterogen. Pembentukan kelompok itu jadi bisa mempertimbangkan berbagai kemampuan. Jadi kemampuan mereka itu kemampuan mereka itu berbeda-beda, kemampuan itu sama. Jadi kita bisa mempertimbangkan beragam gitu, misalkan kayak gaya belajar mereka kan juga berbeda-beda ya. Ada yang ketika dijelaskan mereka langsung paham, ketika ada juga yang ketika kita harus menulis baru paham gitu. Jadi mereka semua berbeda-beda. Ketika disatukan itu menjadi sumber kekuatan untuk kelompok tersebut gitu. Yang kedua ada pengembangan tugas. Tugas harus dirancang untuk mendorong kolaborasi seperti project based learning atau case study. Ya itu sangat membantu siswa-siswa kita untuk mendorong lebih baik lagi, meningkatkan kinerja mereka dan lebih baik. Kolaborasi itu juga bagus banget dan penting banget untuk mereka. Yang ketiga ada pemberian peran. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab spesifik dalam menyelesaikan tugas. Ya, misalkan kelompok yang satu tugasnya menulis, yang satu tugasnya berpikir, yang satu tugasnya berbagi ide, yang kita siswa itu harus pandai untuk berbagi tugas gitu. Jadi itu juga melatih mereka untuk tugas-tugas apa saja yang harus dibagi kepada kelompoknya. Yang keempat ada evaluasi kelompok. Penelitian mencakup kontribusi individu dan hasil kerja kelompok secara keseluruhan. Ya, evaluasi itu mencakup kontribusi individu dan hasil kinerja mereka sesama anggota kelompok. Jadi kita sebelum menyelesaikan kelas, kita harus setelah menyelesaikan kelas, setelah pembelajaran selesai, kita harus evaluasi dulu nih apa saja yang sudah ditangkap oleh mereka, apa saja yang sudah dipikirkan mereka, apa saja yang sudah mereka ide-ide baru mereka. Jadi agar mereka tidak lupa dengan apa yang mereka sudah pikirkan sebelumnya.
Penelitian terkait dampak gaya belajar kolaboratif. Di sini ada studi Johnson and Johnson meneliti dampak kolaborasi terhadap hasil belajar dan penerapan pada signifikan. Ya, jadi menurut Johnson and Johnson meneliti kolaborasi terhadap hasil belajar itu menemukan peningkatan yang baik. Yang kedua ada riset meta-analisis. Kajian meta-analisis menunjukkan bahwa gaya belajar kolaborasi memiliki pengaruh positif pada prestasi. Ya, kolaborasi ini meningkatkan prestasi mereka ketika mereka sebelumnya kurang dalam berprestasi. Meningkatkan prestasi, meningkatkan mental mereka ketika menghadapi audiens. Yang ketiga ada penelitian lokal. Studi di berbagai wilayah di Indonesia mengonfirmasi bahwa gaya belajar kolaboratif berdampak positif. Ya, gaya belajar kolaboratif itu sangat positif, berdampak positif. Ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain itu memiliki positif yang baik. Di sini ada analisis hasil penelitian. Peningkatan prestasi. Studi menunjukkan peningkatan skor atas siswa yang menerapkan gaya belajar kolaboratif. Jadi sebelum siswa itu mengetahui apa sih gaya belajar kolaboratif itu, mungkin skornya itu rendah atau gimana gitu ya. Ketika mereka menerapkan gaya belajar kolaboratif, itu meningkatkan skor-skor bagi mereka yang baru, yang sudah memahami dan sudah memenuhi gaya belajar kolaboratif. Yang kedua ada keterampilan sosial. Siswa menunjukkan peningkatan dalam kemampuan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah. Ya, jadi gaya belajar kolaboratif ini juga meningkatkan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah secara berkelompok, secara berkolaboratif, gak individu gitu. Yang ketiga ada motivasi dan manajemen. Terdapat peningkatan motivasi dan manajemen siswa dalam pembelajaran. Siswa juga dapat motivasi yang baru, meningkatkan motivasi yang baru, meningkatkan pemikiran yang baru ketika mereka belajar dengan gaya belajar kolaboratif. Nah, di sini gaya belajar kolaboratif juga ada tantangan. Apa sih tantangan penerapan gaya belajar kolaboratif? Yang pertama ada ketidaksamaan. Tantangan dalam mengelola perbedaan kemampuan gaya belajar siswa dalam kelompok. Jadi kan kemampuan siswa itu berbeda-beda ya. Jadi mungkin agak sulit juga ketidaksamaannya karena yang satu kemampuannya hanya sedikit, yang satu kemampuannya hanya segini gitu. Jadi itu menjadi tantangan gaya belajar kolaboratif. Yang kedua ada dominasi. Terkadang terjadi dominasi anggota kelompok, anggota tertentu dalam kelompok menghambat partisipasi lainnya. Jadi ada ya seorang itu egois dalam pendirian mereka gitu, dalam ide-ide mereka. Jadi seorang egois itu hanya mendengarkan ide mereka sendiri gitu, tidak memperdulikan keputusan orang lain. Itu menjadi tantangan gaya belajar kolaboratif. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya. Perlu memastikan ketersediaan sumber daya cukup untuk mendukung kegiatan kolaboratif. Ya, jadi guru juga harus melihat dari sumber daya yang di kelas ini, yang di sekolah ini apakah sudah memenuhi untuk gaya belajar kolaboratif gitu. Jadi guru juga harus melihat sumber daya apa saja yang sudah tersedia dan yang sudah ada di sekolah ini gitu. Nah, di sini kita sudah sampai ke kesimpulan dan saran. Yang pertama ada efektif. Gaya belajar kolaboratif efektif dalam meningkatkan prestasi akademik siswa. Ya, jadi gaya belajar kolaboratif ini sangat efektif dalam meningkatkan prestasi akademik siswa. Jadi bukan hanya pemikiran mereka yang meningkat, tetapi prestasi akademik mereka juga meningkat. Yang kedua ada adaptasi. Penting untuk mengadaptasi strategi kolaboratif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ya, adaptasi itu penting ya. Ketika kita baru mencoba lingkungan baru mencoba gaya belajar baru, itu sangat bagus. Ketika mereka sudah memulai beradaptasi, memulai dengan kehidupan baru.
dan sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, ada dukungan guru. Dukungan guru sangat penting bagi seluruh siswa. Peran guru sangat penting dalam memfasilitasi dan membimbing siswa dalam kolaborasi. Ya, jadi guru itu bukan hanya untuk menyuruh di kelompok, dan guru itu hanya diem aja gitu. Jadi guru itu harus berprestasi, guru itu harus memberi penghargaan kepada anggota kelompok yang yang memiliki prestasi, kepada kelompok yang sudah bekerja bersama, yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap kelompok mereka masing-masing. Guru itu harus menghargai pendapat mereka, menghargai pemikiran mereka, menghargai keputusan mereka, menghargai apa yang mereka sudah kerjakan. Jadi guru itu harus mendukung dengan penuh, guru itu harus memberikan dukungan yang baik untuk mereka meningkatkan kinerja dalam suatu kelompok. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.